Gitu ya, saat ini kita masih berupaya untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini. Saya ingin ke Mas Ardian terlebih dahulu kalau begitu ya, sebagai peneliti satu-satunya yang hadir saat ini mungkin bisa memberikan sedikit saja gambaran terbaru dari data-data yang sudah berhasil masuk dalam proses penghitungan real count, quick count maksud saya saat ini. Iya, memang kita LSI dan DJA melakukan quick count itu di dua hal. Yang pertama di Pilpres sendiri, kemudian juga jangan lupa juga ada Pilegnya sendiri ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi dan data yang sudah masuk sudah berapa? Data yang sudah masuk rata-rata ini sekarang udah hampir mencapai 100%. Terakhir memang di 97%. Ada beberapa hal yang menjadi terlambat ya, sehingga sekarang udah sampai data terakhir yang masuk saya itu udah 99,6%. Karena memang misalnya ada beberapa daerah yang ternyata dia dapat sampelnya karena ini quick count, pakai sampel ada di pegunungan, sehingga secara sinyal nggak bagus, kemudian juga nggak bisa masuk datanya, sehingga baru sekarang kita mencapai 99,6%. Nah, dari data yang ada memang sudah terlihat gambaran baik di Pilpres maupun di Pileg. Nah, kita misalnya berbicara dulu mengenai Pileg ini ya, yang lagi hangat dulu. Jadi di Pileg sendiri, dari semua partai yang berkontestasi, tentu kita juga sudah mendapatkan data-data dari masyarakat. Nah, dari semua yang ada itu, ada beberapa kesimpulan yang menarik. Pertama, bahwa sejauh ini itu PDIP ternyata bisa hat-trick yang ketiga. Kalau dilihat dari data yang ada sekarang. Karena PDIP itu di angka 16,82%. Tertinggi di antara partai-partai yang lainnya. Dan otomatis ini juga menemani dengan PDIP itu ada disebut sebagai 3 partai premium kita sebut. Ada PDIP, kemudian juga ada Golkar, kemudian juga ada Gerindra ya. Nah, Golkar sendiri di data 99,6% masuk itu ada 14,93%. Kemudian Gerindra di 13,43%. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data ini, karena kita quick count, ada margin of error 1 plus minus 1%. Sehingga kalau misalnya kita tarik angka optimis daripada Golkar, berarti dari 14,93% itu bisa naik menjadi 15,93%. Kalau misalnya kita ambil angka optimis ya. Di PDIP, kalau misalnya kita ambil angka pesimis, kita turunkan, berarti dia dari 16,82 menjadi 15,82. Sehingga ada kemungkinan dalam pada nanti penghitungan, misalnya hasil KPU dan sebagainya, makanya memang hasil quick count ini kita tunggu juga sebenarnya hasil dari KPU nanti ya. Tapi kalau dilihat dari quick count yang ada kemungkinan juga Golkar juga bisa menyalip. Tetapi pengalaman kita di berbagai quick count yang kita lakukan dari dulu 2009, 14, 19 dengan yang ada sekarang itu relatif sebenarnya perubahan-perubahan itu tidak terjadi. Dalam artian bahwa pesimis itu kita ambil semuanya, pesimis kita ambil semua itu jarang terjadi. Sehingga dalam konteks jadi bisa disimpulkan itu adalah 3 partai premium. Kemudian kita juga bertanya, kira-kira siapa sih partai yang lolos terhadap parlemen? Karena kita ingat sekarang ini PT ada 4%. Dulu banyak orang berbicara mengenai ada yang lolos, ada yang enggak. Dan kita menemukan bahwa di bawah Gerindra tadi itu ada PKB. 10,56%. 10,56%. Nah, kenapa misalnya PKB nggak kita masukkan premium? Karena kalau misalnya kita kurangin 1%, itu dia di bawah 10%. Jadi partai premium adalah partai yang memang secara elektabilitas di atas 10%. Double digit. Double digit, betul. Kemudian di bawah PKB ada namanya Nasdem. Nasional Demokrat itu terpaut tipis di angka 9,45%. Baru setelah itu ada PKS 8,36%. Partainya Bang Iqbal ya, 8,36%. Kemudian juga ada Demokrat, ini selisih tipis dengan PAN. Jadi Demokrat di angka 6,98, kemudian PAN di angka 6,59%. Jadi kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partai yang kemungkinan besar sudah bisa dipastikan dia lolos terhadap parliamentary threshold. Nah, ada juga partai-partai baru termasuk partai lama yang menarik di P3. Jadi P3 sampai penghitungan kita terakhir di 99,6% itu sedikit saja kurang
ke angka 4%, tepatnya di angka 3,88%. Kalau kita ambil tarik optimis, ada margin of error, bisa juga beliau naik. Sehingga memang ini P3 itu masih ada kemungkinan dia untuk lolos. Dan kita melihatnya memang di angka 388 kan tinggal sedikit saja untuk masuk ke 4%. Nah, bagaimana dengan partai-partai yang lainnya? Ini memang partai-partai lainnya ada yang di angka 1, sekian persen. Itu misalnya di sini ada PSI bahkan 2,71%. Jadi satu-satunya partai yang di angka 2%. Kemudian turun lagi ke angka 1%, di situ ada Perindo dan Gelora. Perindo 1,38, Gelora 1,25. Dan yang lainnya itu di bawah 0%. Di bawah 1%, di 0, sekian persen, atau biasa disebut sebagai partai 0, ya. Di situ ada Partai Umat, PBB, partai lama yang sudah sekarang gabung ikut kontestasi lagi, ada juga Garuda, Hanura, PKN, kemudian juga Partai Buruh. Nah, dari data-data ini tentu sebagaimana tujuan dari hitung cepat itu kan ingin mengetahui lebih cepat sebenarnya. Karena kalau misalnya kita nunggu hitung manual itu kan sampai dengan waktu yang agak lama ya. Karena memang penghitungan di semua TPS, kemudian mereka juga berjenjang sehingga pada akhirnya bisa disimpulkan. Nah, dengan quick count ini itu memang sesuai dengan tujuan awalnya, ingin mengambil data pengetahuan secara lebih cepat terhadap masyarakat. Jangan lupa juga bahwa quick count awal-awal dulu itu sebenarnya digunakan untuk menyeimbangkan potensi atau menjaga potensi-potensi kecurangan. Karena dengan punya data ini sebenarnya bisa menjadi pembanding juga. Apakah misalnya nantinya penyelenggara pemilu atau pihak-pihak lain yang mau masuk terhadap mengubah hasil-hasil pemilu ada pembanding juga. Bahwa ini adalah pembanding yang kita dapatkan dari hasil quick count. Sehingga tentu ini bisa menjadi acuan tetapi bukan menjadi hasil resmi. Karena hasil resmi sebagaimana kita sebutkan berulang-ulang kali bahwa kita menunggu hasil keputusan KPU. Sebagai acuan, Mas Iqbal mungkin bisa langsung menanggapi sebagai acuan angka-angka yang tadi disebutkan terutama untuk partai Anda seberapa memuaskan sejauh ini? Saya kira memang kalau kita bicara pemilu legislatif itu ada banyak variabel. Contoh di 2019 PKS itu suaranya lebih tinggi dari Demokrat, tapi kursinya lebih banyak Demokrat. Nah, itu juga menjadi salah satu hitungan yang akan berbeda di kami punya juga tabulasi sendiri ya yang memang angkanya mungkin di atas quick count. Tetapi memang ada peningkatan yang signifikan. Tetapi kami melihat lagi-lagi untuk kalau bicara pemilu legislatif bukan hanya bicara jumlah, tapi bicara juga dengan pembagian kursi. Karena sistem pembagiannya juga termasuk juga nanti partai-partai yang tidak lolos ya. Misalnya dia calegnya dapat tapi partai nggak dapat, itu juga akan membuka peluang partai lain untuk mengambil kursi itu. Jadi saya kira memang secara ilmiah memang quick count kita akui bagian dari cara, tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa di lapangan banyak sekali variabel-variabel yang tentu saja membuat kami ingin mendalami yang terjadi di masyarakat. Ya, makanya tadi saksi-saksi kami mengapresiasi para saksi-saksi tetap bekerja dengan semangat ya, karena demokrasi ini ada di tangan Anda semua. Karena saksi inilah akan menjadi kunci. Karena kami melihat selama pemilu ini luar biasa sekali. Bentuk-bentuk kecurangan, ya, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam proses pemilu itu. Mulai dari prosesnya sampai pada hari hanya. Bahkan di beberapa daerah, Bawaslu sudah menginstruksikan melakukan PSU. Contoh di Malaysia, ya di beberapa daerah. Jadi kami melihat bahwa ini bukan hasil final, karena penyelenggaranya adalah KPU, dan yang memutuskan itu kan bukan hanya hasil, tapi apakah ada gugatan dan lain-lain. Oke, baik. Jadi proses masih panjang. Ya, kita nanti akan masih mendalami mengenai kecurangan-kecurangan ini nanti Kania ya. Bisa jangan kemana-mana, live event Indonesia Memilih akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.